Cuma nggak usah biarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Muhammad sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dilihat kanan kirinya, depan belakang ada yang kosong? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Baik, lanjut. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Pasti sudah tidak asing di telinga kalian cerpen? Karena pada kelas 9 kalian telah mempelajari cerpen, khususnya ciri-ciri cerpen. Ada yang masih ingat ciri-ciri cerpen? Silahkan Enda. Memiliki latar waktu, tempat, suasana, terus tokohnya sedikit, Ya. isi ceritanya ringkas. Ya, betul sekali. Beri apresiasi untuk Enda. Betul ya anak-anak, cerpen itu dia serba ringkas, tokohnya sedikit, latarnya terbatas, dan yang lain-lain juga terbatas. Baik, hari ini lanjut. Hari ini kita masuk ke bab 3 kelas 11 dengan tema bab menggali nilai sejarah bangsa melalui cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama nanti kalian akan mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen, lalu menemukan nilai sejarah bangsa dalam cerpen dan menyajikan analisis cerpen melalui kegiatan pembelajaran Sapa Cerpen. Lanjut. Baik, hari ini kita akan belajar sambil bermain. Nah, judul permainannya adalah Sapa Cerpen. Ada yang tahu kira-kira Sapa Cerpen singkatan dari apa? Tidak ada yang tahu. Baik. Sapa cerpen adalah satu padukan cerita pendek. Apa? Ya, betul. Nanti lanjut Ara. Kembali. Nanti Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pembelajarannya seperti apa. Nanti kalian, ini sifatnya individual. Kalian akan Ibu kasih masing-masing satu kartu. Di sini ada 2 jenis kartu ya. Ada kartu warna-warni, nanti ini warna-warni. Dan ada kartu yang hijau saja dengan latar krem. Nanti kalian akan mendapatkan secara acak, Ibu akan kasih secara acak. Dan kalian harus menyatu padukan jawaban baik pertanyaan, baik pernyataan, jawaban dari mencocokkan kartu kalian. Sebagai contoh, misal ya, nanti akan dibacakan terlebih dahulu cerpen. Siapa di yang hijau ini kayak gini. Siapa tokoh dari cerpen tersebut? Kalian harus mencari jodoh kalian. Mencari jodoh kalian di kartu yang warna-warni. Paham? Baik. Nanti Ibu akan meminta satu orang untuk membaca cerpen dan nanti di akhir kita akan sama-sama mengoreksi jawabannya. Dapat dipahami? Bisa. Oke, Ibu minta satu orang untuk membacakan cerpen berjudul Perlawanan untuk Para Company. Siapa yang ingin membaca? Anissa, silahkan. Ini teman-teman simak ya karena akan menjadi acuan dari kartu ini. Silahkan maju ke depan, Mbak. Dia maju ke depan. Iya, di sini. Coba. Perlawanan untuk para company. Pagi ini, seperti biasa, Rani awali dengan membereskan rumahnya sebelum para company datang untuk membawanya
untuk membawanya. Kedatangan para company tentu tidak asing bagi Rani, sebab tiap harinya ia harus bekerja rodi membangun sebuah jalan di pegunungan utara. Namun, hari itu rasanya Rani sudah muak dengan semua rasa sakitnya. Ia tidak tahan harus bekerja tiap hari tanpa upah. Bahkan, untuk makan saja ia tidak tahu apa yang harus Ibil. tidak tahu harus mencari di mana. Sebab tubuhnya tidak kuat lagi untuk sekedar mencari ubi di belakang rumah. Ruam dan bengkak pada tubuhnya lah yang membuatnya tidak kuat. Terbesit rencana untuk melarikan diri dari kerja rodi rumah. Dari kerja rodi ini. Boleh. Rani pun bergumam sembari ditarik paksa oleh para company. Awas aja, aku akan lepas dari penderitaan ini. Dasar company biadab. Sesampainya di tempat ia harus bekerja, ia langsung merencanakan sesuatu bersama temannya Selamat yang juga bekerja rodi. Ayo Ran, aku sudah tidak kuat lagi melihat warga lainnya harus menderita dan perlahan mati satu persatu karena kelelahan. Ucap Selamat dengan semangat sembari melihat keadaan agar tidak ketahuan company lain. Tengah malam, ia dan Selamat melancarkan rencananya untuk menumpas para company tersebut. Sewaktu para company beristirahat di base camp, Rani dan Selamat dengan cepat menaburkan bubuk mesiu di sekitar tempat tersebut. Setelah semua dirasa cukup, Rani dengan semangat, ayo Selamat, keluarkan korekmu dan ledakan rumah para company ini. 1, 2, 3, dor! Dengan cepat, Rani dan Selamat segera berlari dengan kabur melarikan diri ke hutan. Dari kejauhan mereka melihat rumah peristirahatan company yang terbuat dari kayu dengan cepat dilalap api. Terlihat juga para company lain berdatangan untuk memadamkannya. Meskipun keselamatan Rani dan Selamat terancam, tak dipungkiri rasa gembira menyelimuti pelarian mereka. Merdeka, merdeka, merdeka. Seruan tersebut terdengar sayup seiring para company yang mengajar mereka. Baik, beri apresiasi. Nah, sekarang kalian telah mendapatkan kartunya masing-masing. Kalian boleh melihat, misalnya kalian lupa jawabannya apa, kalian boleh melihat, kalau tidak kelihatan boleh maju ke depan, dan kalian boleh mobile ya, boleh mobilisasi untuk mencari jodoh dari kartu kalian. Dapat dipahami? Dapat? Baik. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti deh bisa kurang. 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, silahkan. Cari. Ini cari jawabannya. Alur maju berarti nanti cocoknya apa pernyataannya. Iya, kamu juga mencari tengah malam berarti apa itu maksudnya? Ya cari. Enggak ngaruh. Ya, kalau sudah duduk kembali nanti ingat ya jodohnya siapa ya. Ya. Ada. Pasti ada jodoh. Ya, betul. Nanti nanyanya. Kamu apa? Sudut pandang. Kamu apa? Cerpen ini memiliki jumlah toko yang terbatas dan enggak, ini jumlah toko yang terbatas, ciri-ciri cerpen. Ini Enai. Kamu waktu kan? Lokasi kerja rodi yang menjadi latar utama cerita. Oh, ini Pegunungan Utara. Sudah? Sudut pandang. Ya. Ini punya siapa? Ini punya Rani. Ini sama Manda. Iya, jadi nanti kamu ingat-ingat kamu siapa ya? Ada tahu. Ada, cerita ini menggambarkan penderitaan rakyat. Ini judul ini.
Kamu apa? Ledakan Basecamp Company. Ayo siapa? Tadi ada yang megang judulnya. Hasna ya? Ini sama ini. Ledakan. Fadia tadi apa ya, Fad? Aksi perlawanan dilakukan dengan menaburkan mesiu. Naon ya pokok. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah semua. Kamu sama Rahma. Udah. Ya sudah lah ya. Lanjut. Karena kalian sudah mendapatkan jodohnya masing-masing, mari kita koreksi bersama. Ayo Ra. Nomor 1, yang kebagian nomor 1, cerita ini menggambarkan penderitaan rakyat akibat kerja paksa siapa? Tolong dibaca. Mana ya mic-nya? Bentar dulu. Baca kartu kamu dan jodoh kamu nanti siapa? Gak ada jodohnya. Ya udah gak apa-apa. Cerita ini menggambarkan Kok gak ada ya? Ada. cerita ini menggambarkan penderitaan rakyat akibat kerja paksa tanpa bayaran. Jawabannya adalah Jeng. perlawanan untuk para company. Rahma Jadi ya? siapa aja yang memegang kartu itu? Kamu ya? Perlawanan untuk para company. Hasna. Hasna ya, harusnya sama Hasna. Kita ke pertanyaan kedua. Kembali lagi. Kedua, tokoh utama dalam sebentar. Tokoh utama dalam cerita adalah seorang, itu siapa? Pegang kartu. Silakan Eda, apa? Jodohnya siapa? Jodohnya Muammar. Siapa Muammar tokoh utamanya? Aku Rani. Wow, coba kita cek ya, apakah benar Rani? Benar. Pertanyaan nomor 3. Tokoh tambahan yang membantu. Siapa kartunya siapa? Silakan Nada. Tokoh tambahan yang membantu tokoh utama dalam merencanakan pelarian. Itu siapa kamu jodohnya? Hani. Siapa Hani kira-kira tokoh tambahannya? Selamat. Wow, coba ya kita cek dulu ya. Wah, betul. Kembali lagi. Pertanyaan nomor 4, lokasi. Siapa yang megang kartu lokasi? Kamu. Nadia, silahkan Nadia. Lokasi kerja Rodi yang menjadi latar utama cerita. Di mana jodohnya siapa? Teras. Deras, oke. Apa Deras lokasinya di mana? Pegunungan Utara. Pegunungan Utara, coba kita lihat bersama. Betul, Pegunungan Utara. Lanjut. Waktu pelaksanaan, waktunya kira-kira siapa yang megang kartu? Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan rencana perlawanan terhadap para company. Jodohnya Nay. Siapa? Nay, oke. Siapa Nay kira-kira? Siapa? Kapan waktunya? Tengah malam, Bu. Betul tidak ya? Betul. Lanjut nomor 6. Nomor 6 apa? Cerita disusun secara kronologis dari awal hingga akhir. Kartunya siapa? Rani ya, oke. Oh ini Rani juga sama namanya kayak di toko. Salah, Bu. Oke. Saya pakai Y. Oh gitu ya, berbeda. Oke. Baik. Agak Inggris ya, betul. Silakan dibaca. Cerita disusun secara kronologis dari awal hingga akhir. Siapa jodohnya? Judulnya Manda. Manda, oke. Kira-kira apa ya? Cerita disusun dari awal hingga akhir. Alur maju, betul kah? Betul, alur maju. Lanjut. Nomor 7. Narator mengetahui pikiran dan perasaan tokoh, menunjukkan sudut pandang serba tahu. Itu siapa ya? Tania. Jodohnya siapa Tania?
sudah dibaca tadi sama Ibu. Oh, itu Bu. Iya. Yang belakang, Rapli, Bu. Oh, Rafli. Waduh. Kira-kira apa Rafli? Jawabannya sudut pandang orang ketiga. Apakah betul? Wah, betul. Lanjut nomor 8. Seruan yang menggambarkan semangat kemerdekaan setelah berhasil melarikan diri itu kartu siapa? Siapa jodoh kamu? Nadifa. Nadifa. Apa kira-kira seruannya Nadifa? Merdeka, merdeka, merdeka. Apakah betul? Betul. Nomor 9. Aksi perlawanan dilakukan dengan menaburkan bubuk mesiu. Itu kartunya siapa? Kartunya siapa ya namanya? Fadia. Fadia siapa nih jodohnya? Oh, jodohnya direbut ya? Aduh, waduh. Coba kita lihat bersama apa jawabannya? Oh, yang kejadian tadi menimbulkan ledakan base camp company. Oh, punya Rahma. Oke. Ya. Lanjut. Yang terakhir, cerpen ini memiliki jumlah tokoh, itu kartu siapa? Oh, kartu Fadi. Silahkan Fadi baca dulu lalu jodohnya siapa? Fani pakai Y, Bu. Oh, Fadi pakai juga. Waduh. Baik, baik. Jodohnya Nica, Bu. Jodohnya Nica. Apa nih kira-kira jawabannya Nica? Ciri-ciri cerpen, Bu. Ciri-ciri cerpen. Baik. Kita cek ya. Ya, betul. Lanjut. Adakah yang tertukar? Ada ya. Berarti 3 orang ini ya yang tertukar. 4 harus ya, 4 orang yang tertukar. Ya, tidak apa-apalah. Tidak ada hukuman ya. Lanjut. Mari identifikasi bersama. Lanjut. Nah, sebelum mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen, Ibu punya mantra. Mantranya adalah, ya sebentar ya. Mantranya adalah, Setola Sugaya, jadilah kisah penuh makna. Bisa diulang? Coba ya kalian ulang bersama-sama. Mantranya adalah, baik. Kita ada yang tahu Setola Sugaya apa? Oke, Ibu kasih tahu dulu ya. Te itu adalah tema. Ada yang kelewat 1. Jadi kan ini A di sini besar. A di sini menunjukkan amanat itu di akhir. Jadi ini adalah alur. Dapat dipahami. Ibu minta ulang. Mantranya adalah, baik, mari kita identifikasi bersama-sama. Lanjut. Di sini kita identifikasi dulu T, mantra T-nya. Kira-kira mantra T-nya temanya apa ya? Ada yang tahu temanya apa? Ya, betul. Temanya adalah perjuangan. Lanjut ke mantra To. Tokoh. Di sini tokohnya ada siapa saja? Rani, para company, dan Selamat. Rani ini kira-kira sebagai tokoh apa ya? Ya, betul, tokoh utama. Para company tokoh apa? Ya, antagonis, dan antagonis itu maksudnya juga ke pendukung ya. Betul. Selamat ini tokoh apa? Ya, Selamat adalah tokoh pendukung yang sifatnya Lanjut, Teto L.
latarnya. Di sini ada. Ya, betul. Rumahnya. Pegunungan Utara apa? Tengah malam. Di base camp. Ada satu yang perlu Ibu kasih tahu. Latar suasana. Kira-kira melihat warga lainnya harus menderita itu latar suasananya bagaimana sih anak-anak? Sedih, mencekam ya. Mana ibu? Mana ibu? Nanti. Iya bisa latar suasana juga. Apa latar suasananya Indah? Sedih kan? Betul. Ini dengan semangat, ayo selamat keluarkan korekmu dan ledakan rumah para company ini. Itu latar suasananya seperti apa? Marah. Semangat juga kan? Ya, lalu ada latar suasananya ini di sini dijelaskannya terancam dan rasa gembira. Kalau terancam itu dia merasa suasananya terancam, mencekam ya. Kalau gembira ya menyenangkan gitu saja. Alurnya bagaimana? Alur maju, betul sekali. Alur ini ya teman-teman, selain maju ada alur mundur dan alur campuran. Alur mundur ini biasanya disebut juga kilas balik. Jadi ceritanya itu di apa namanya? Diceritakan dari akhir dulu ke awal. Kalau alur campuran gimana? Kalau alur campuran itu dia memakai dua latar, tapi alurnya itu loncat-loncat. Jadi ceritanya itu loncat-loncat. Setelah sudut pandang. Sudut pandangnya apa ya? Orang ketiga serba tahu. Sudut pandang juga ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya. Jadi sudut pandang orang pertama biasanya ada anak-anak ditunjukkannya itu dengan dengan kata ganti aku, saya, begitu. Lalu kalau sudut pandang orang ketiga, dia itu pakai dia, iya, lalu bisa juga pakai nama sendiri. Totola, suga, gaya bahasa. Kira-kira kalian menemukan tidak gaya bahasa? Gaya bahasa di sini maksudnya adalah majas. Ada yang tahu, ada yang melihat. Yang warna apa? Ya, dari kejauhan mereka melihat rumah peristirahatan company yang terbuat dari kayu dengan cepat dilalap api. Kira-kira lalap api ini majas apa? Ada yang tahu? Iya betul, Nadifa, personifikasi. Personifikasi ini adalah majas yang seolah-olah benda mati itu memiliki sifat seperti manusia. Lalu ada lagi nih, majas metafora. Ada yang tahu majas metafora apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya sudah, ibu saja yang memberitahu ya. Majas metafora itu membandingkan arti yang bukan sebenarnya. Contohnya apa coba? Contohnya murah senyum. Bukan berarti senyum itu dijual kan? Tapi apa? Tapi dia itu mudah tersenyum gitu ya. Lalu ada majas hiperbola. Ada yang tahu majas hiperbola apa? Apa Enda sekali lagi? Dilebih-lebihkan Ibu. Ya betul, dilebih-lebihkan. Ada yang bisa memberi contoh? Iya betul sekali. Padahal Tania mah jatuhnya cuma gitu. Iya cuma gitu doang ya. Ada lagi majas litotes. Nah litotes ini perbandingan apa ya? Balikannya dari majas ini hiperbola. Dia itu merendah-rendahkan. Ada yang tahu contohnya apa? Saya nggak tahu. Jadi contohnya misalnya kalian sedang bertamu ke rumah orang. Ke rumah orang aja.
rumah orang, lalu kalian disuguhkan nih makanan. Maaf ya, cuma segini. Padahal yang dia suguhkan itu banyak banget. Itu namanya majas lito. Sekali lagi, majas lito. Ya, betul. Lanjut, tadi udah mantra apa aja ya? Te, to, la, su, ga, ya, a-nya, gaya. A-nya amanat. Ada yang bisa menyimpulkan apa amanat dari cerpen ini? Ntar dulu Mbak Endah, sabar. Ini. Kita sebagai manusia harus memiliki semangat juang atas melakukan sesuatu. Terus Iya. tidak boleh diinjak-injak. Iya, betul sekali. Kita sebagai generasi muda jangan mau diinjak-injak kalau kita benar. Kalau kita benar. Iya, benar. Betul. Baik, sampai situ Ibu mau ngecek dulu kalian masih hafal tidak mantranya. Mantra dari analisis cerpen adalah jadilah kisah penuh makna. Baik, nanti kalian ketika menganalisis harus ingat-ingat nih mantranya apa. Jadi kalian ingat mantranya apa, jadi kalian tidak bingung saat menganalisisnya. Lanjut, Ara. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi cerpen? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham. Lanjut. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Rani. Silahkan Rani. Siapa? Rani sajalah. Ibu mau mengetes Rani. Jadi menurut Rani pakai Y. Ya, tadi kita membahas mengenai cerpen, cerita pendek. Terus tadi juga kita belajar mantra. Mantra. Analisis cerpen. Mantra. Unsur Iya, intrinsik. betul, tema, terus dan lain-lain ya Bu ya tadi sudah Baik. Betul. Semoga kalian paham ya. Lanjut. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Tugas rumahnya adalah kalian baca buku paket halaman 145. Di sana terdapat cerpen. Kalian analisis unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Lalu tugasnya dikumpulkan minggu depan. Nah, jangan lupa juga kalian belajar mengenai unsur ekstrinsik dari cerpen. Karena minggu depan kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerpen. Lanjut. Baik, terima kasih kalian sudah belajar dengan giat, dengan semangat, dengan aktif hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.